Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta yang saya hormati, saya akan lebih efektif pada pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hermiartati SPD, MPD, Widya Iswara Ahli Madya pada Bank Bapak-bapak yang saya hormati, kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran kepemimpinan pelayanan administrator ada beberapa agenda yang akan kita pelajari, tetapi salah satu agendanya adalah agenda 2. Di dalam agenda 2 ini kita akan membicarakan tentang kepemimpinan administrator. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, yang kedua tentang jejaring kerja, yang ketiga adalah komunikasi efektif, dan yang keempat manajemen perubahan sektor publik. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang komunikasi efektif. Pada mata diklat ini kita akan diberikan waktu selama 9 jam pelajaran atau 450 menit. Langsung aja kita bicarakan tentang deskripsi singkat mata diklat, membekali peserta dengan kemampuan mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah mengikuti pelatihan, peserta PKA mampu mengaplikasikan komunikasi efektif dalam dunia kerja administrator yang meliputi kompetensi mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, kemudian menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta pelatihan dapat mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, yang kedua menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi organisasi, dan yang ketiga adalah menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan melakukan pembelajaran dengan mengawali pembelajaran dengan perkenalan kepada peserta. Kemudian setelah perkenalan dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan, kita tanya dulu tentang pengalaman peserta tentang komunikasi efektif di dalam organisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita sudah tahu bahwa komunikasi efektif itu sangat penting di dalam sebuah organisasi. Komunikasi efektif dalam organisasi ada beberapa materi, antara lain adalah komunikasi efektif dalam organisasi, kemudian peran komunikasi efektif dalam organisasi, kemudian fungsi komunikasi dalam organisasi, indikator komunikasi efektif dalam organisasi, bentuk dan jenis komunikasi organisasi, dan arah komunikasi organisasi. Nanti itu yang akan kita sampaikan dalam komunikasi efektif dalam organisasi. Saya di dalam memberikan ini akan menggunakan video singkat sebelum kita mulai, kemudian setelah itu saya akan membagi kelompok di dalam kelas sehingga nanti kita ketahui bahwa hasil daripada menonton video itu kita akan tahu bahwa apakah sudah mampu mereka itu membicarakan tentang komunikasi efektif dalam organisasi. Nanti di dalam komunikasi efektif dalam organisasi itu saya bagi menjadi 5 kelompok, yaitu setiap kelompok terdiri atas 6 orang. Selanjutnya saya akan membicarakan tentang pengelolaan strategi komunikasi. Di dalam pengelolaan strategi komunikasi itu saya akan menggunakan metode ceramah. Kemudian setelah saya ceramah sebentar, saya akan menggali tentang pengelolaan strategi organisasi kepada peserta dengan tanya jawab. Kemudian saya akan membagi kelompok.
Di dalam pembagian kelompok nanti saya bagi menjadi 5 kelompok. Yang kelompok pertama saya bicarakan membahas tentang hambatan komunikasi organisasi. Kelompok yang kedua pengertian strategi komunikasi. Kelompok ketiga proses komunikasi dalam organisasi. Kemudian kelompok yang keempat adalah pendekatan komunikasi organisasi, dan kelompok yang kelima adalah 10 strategi komunikasi di dalam organisasi. Setelah selesai diskusi kelompok nanti, saya akan melakukan window shopping kepada setiap kelompok. Nanti ada yang sebagai pencari, kemudian ada yang menanggapi. Selanjutnya yang ketiga adalah framing dalam membangun organisasi. Di dalam framing dalam membangun organisasi ada 5 strategi komunikasi dalam membangun ini. Yang pertama adalah unsur branding, kemudian framing dalam komunikasi branding organisasi, dan branding organisasi, dan yang selanjutnya adalah analisis framing. Di dalam memberikan materi ini saya akan menggunakan metode studi kasus. Kemudian setelah itu ada persiapan dan penjelasan setiap kelompok, kemudian pembuatan presentasi dan simulasi dan umpan balik tentang framing dalam membangun organisasi. Kemudian setelah itu kita akan melakukan akhir dari pembelajaran, menyimpulkan hasil pembahasan dengan peserta pelatihan, kemudian memberikan motivasi kepada peserta menjadi administrator yang profesional. Kemudian kita ketahui bahwa tanpa komunikasi organisasi itu tidak akan bisa jalan. Kemudian saya akan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta, dan saya akhiri pembelajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum.